الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمات أو يا أيتها المسلمات رحمني الله وإياكنا جميعا. Alhamdulillah, marilah senantiasa terus memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmatnya di kesempatan pagi yang mulia ini, hari Jumat. Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa duduk di majalisul ilm, majalisul dzikir. Mudah-mudahan ini akan mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab At-Tadhkiratu fil Wa'dh pada halaman 102, beliau berkata, la adarra 'alal 'abdi min amrayn. Tidak ada yang paling berbahaya bagi seorang hamba kecuali dua perkara. Dua perkara ini adalah perkara yang paling bahaya bagi seorang hamba. Mana dia? Yang pertama, ghaflatuhu an dzikrillah azza wa jalla. Lalai dari zikir. Termasuk lalai jauh dari majelis ilmu. Yang kedua adalah mukhalafatu amrillah, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berbahaya bagi seorang hamba. Lalai dari zikir. Termasuk yang paling besar adalah jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah. Sehingga Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya dua perkara ini adalah sebab dari sebab berkaratnya hati. Sebagaimana ungkapan beliau mengatakan, la raiba annal qalba yasda', tidak diragukan hati itu berkarat, wasad'uhu, karatnya apa sebabnya? Ghaflatuhu an dzikrillah, lalai dari zikrullah, wa mukhalafatu amrillah, dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa jala'uhu wa wajila'uhu, dan penjernihnya hati yang berkarat itu, pembersihnya adalah yaitu zikrullah azza wa jalla wa ta'atuhu, banyak berzikir kepada Allah azza wa jalla dan patuh, wal istighfar, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dia muqaddimah dari apa yang kita akan ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang insyaallah azza wa jalla akan kita kaji mulai hari yang mulia ini sampai selanjutnya insyaallah taala, yaitu 10 qawaid fi tazkiyatin nafs. 10 pondasi dalam mensucikan jiwa.
Akan kita ambil dan akan kita pelajari kaidah-kaidah, dasar-dasar bagaimana jiwa ini bisa bersih, hati ini bisa baik. Maka para ulama kita menjelaskan kenapa kita harus mensucikan jiwa kita. Ada 6 alasan inti kenapa kita harus bersihkan jiwa ini. Kenapa hati ini harus dibersihkan? Alasan yang pertama, kathratu wuqu'ihi fil atham. Manusia ini sering jatuh dalam dosa. Dosa itu akan mengotori jiwa. Dosa itu akan menghitamkan hati, bahkan menghitamkan wajah. Nabi SAW sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebab pertama kenapa kita perlu mentazkiyah diri kita. Yang kedua, tafrituhu fi haqqillah wa ta'atihi. Manusia selalu kurang dalam beribadah. Kurang menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Kurang taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat manusia ketika ingin mengambil haknya maunya sempurna. Ketika hak orang suka mengurangi. Demikian juga yang terjadi ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla maunya yang banyak. Tapi ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla maunya cepat-cepat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-56, an taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Nanti hari kiamat manusia akan mengatakan, ya hasrata, alangkah ruginya diriku, alangkah menyesalnya diriku ini, ala ma farrattu fi jambillah, terhadap keteledoran, kekurangan-kekurangan yang aku lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Itu sebabnya kita perlu sucikan jiwa kita. Manusia kurang dalam ketaatan. Manusia kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sebabnya banyak ibadah diiringi dengan istighfar. Habis salat, astaghfirullah. Untuk menutup kekurangan. Habis haji, banyak istighfar. Untuk menutup kekurangan waktu haji. Akhir umur, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Disuruh banyak beristighfar. Yang ketiga, kenapa kita harus sucikan jiwa kita? Alasannya adalah ma ya'ridu lahu min anwa'il ghaflah. Manusia ini suka banyak lalai. Ya, suka banyak lalai. Maka salah satu sebab kenapa disuruh zikir pagi, zikir petang. Sebagaimana suratul A'raf ayat 205. Bil ghudwi wal asal. Ingat Allah, berzikir pagi dan petang. Kenapa? Wala takum minal ghafilin. Jangan engkau termasuk bagian dari orang-orang yang lalai. Duduk-duduk pun kita suka lalai. Ya, lebih nikmat rasanya membicarakan urusan dunia daripada membicarakan urusan zikir. Masya Allah, kalau dunia berjam-jam kita tidak pernah merasa ngantuk. Tapi coba nuntut ilmu, 1 jam saja sudah mulai redup mata kita. Subhanallah. Ini sebabnya kenapa kita perlu mensucikan jiwa kita. Manusia ini suka lalai. Dijangkiti oleh penyakit lalai. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mensucikan jiwa kita ini? Ishtimalun nafs 'ala al-akhlaq adh-dhamimah was-sajaya as-sayyi'ah. Karena manusia ini ada sifat-sifat tercelanya.
akhlak-akhlak buruknya, maka perlu disucikan. Lihat dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami. Maka dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan, Allahumma anta ahsanta khalqi fa ahsan khuluqi. Ya Allah, engkau telah perindah bentukku, maka perindah juga akhlakku. Jadi manusia ini ada sifat buruknya, ada perangai jeleknya. Maka dengan tazkiyah, pembersihan jiwa akan menghilangkan semuanya itu. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus mensucikan jiwa kita? Sebab yang kelima adalah taslitus syaitani alaih. Manusia ini selalu dihantui dan selalu ditunggangi oleh syaitan. Bagaimana tidak? Syaitan itu berlari di tubuh manusia di mana adanya pembuluh darah. Nggak akan berpisah dengan kita kecuali setelah kita mati. Nabi saja tidak selamat diganggu. Lihat waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencekik. Ternyata ada setan khinzab ingin memotong salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak selamat, apalagi kita. Kemudian yang keenam, kenapa kita perlu mensucikan jiwa kita? Apa sebabnya? Zuiqus syaitan lisyubuhat wasyahawat. Karena setan itu selalu menghiasi syubhat, keraguan-raguan. Syaitan itu selalu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang maksiat dinampakkan seperti taat, yang taat dinampakkan seperti maksiat. Nah, 6 alasan inilah kita perlu untuk mempelajari tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, dan kita akan pelajari kaidah-kaidah intinya saja. Baik, silakan dilihat ya PDF-nya. Kita awali dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin, nabiyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah al-musannif hafizahullah ta'ala memuji Allah, bersalawat dan salam kepada asyraful anbiya, Nabi yang paling mulia, penutup para rasul, Nabi kita, panutan kita, penyejuk mata kita, Muhammad ibn Abdullah, pembawa petunjuk yang penuh dengan amanat, beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya, dan yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat, amma ba'du. Di dalam muqaddimah ini dikatakan, "Fan-nafsul lati baina jambail insan amruha 'azim." Jiwa manusia yang memiliki dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Sangatlah penting dan urgen untuk diperhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala
mengilhami jiwa kita ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Tinggal siapa yang memperhatikannya. Kalau diperhatikan, baik dia. Kalau dilalaikan, celaka. Maka urusan jiwa kita ini, urusan dan perkara yang sangat penting. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sejumlah makhluk-makhluknya yang besar. Ingat, Allah Azza wa Jalla bebas bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan makhluk itu mulia. Nah, Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya yang besar, yang menunjukkan keagungannya. Dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah ala nafsil muflihah. Bahwasanya ada jiwa yang beruntung. Wa ghairul muflihah, ada juga jiwa yang tidak beruntung. Apa firman Allah Azza wa Jalla? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perhatikan para muslimah, ini yang menjadi titik poin. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah Allah bersumpah dengan matahari beserta cahayanya, kemudian bulan yang mengiringinya, kemudian siang hari apabila menampakkan segala-galanya, dan malam hari menutupi segala-galanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Ya, kefasikan dan ketakwaan. Nah, maka apa? Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung. Ingat kalimat al-falah. Kalimat al-falah disebut oleh orang-orang Arab kalimah jami'ah lil khair. Kata-kata yang sempurna, yang lengkap, paripurna, mengungkapkan segala kebaikan. Jadi kalau ada kalimat al-falah, berarti ini adalah kalimat sempurna mengungkapkan segala kebaikan. Ketika azan mengatakan hayyalal falah, maka saat itu tidak ada yang paling beruntung kecuali orang yang datang melaksanakan ibadah sholat. Maka di sini dikatakan qad aflaha, telah sukses, telah beruntung dengan keberuntungan yang tidak ada kerugian lagi di belakangnya. Bagi siapa? Man zakkaha, orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Asal dari kalimat zakat, artinya az-ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Berarti ketika seorang menzakatkan hartanya, berarti dia menambah kebaikan hartanya. Ini asal dari kalimat zakat. Dan makna dari ayat di sini adalah siapa yang berusaha mensucikan jiwanya, memperbaiki jiwanya, dan memperbanyak
amalan-amalan kebaikan dan ketaatan kepadanya, menjauhi berbagai macam keburukan dan perbuatan-perbuatan dosa, tahaqqaqa falahuhu, terwujudlah keberuntungan seseorang. Ini makna dari kalimat az-zakah. Jadi siapa yang memperbaiki jiwanya dengan beramal saleh, dengan berbuat ketaatan, menjauhkan jiwanya dari segala keburukan dan perbuatan dosa, beruntunglah dia. Maka inilah dia alamah tanda keberuntungan seseorang. Berbuat ketaatan, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, tanda keberuntungan. Dan ini makna dari kata az-zakah. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, rugi dan celakalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Asal dari kata at-tadssiyah, dassaha, artinya al-ikhfa, menyembunyikan, menutupi. Nah, orang yang maksiat, dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan dosa. Dia menenggelamkan jiwanya yang mulia dengan ar-radha'il wal khasa'is, perbuatan hina dan rendah. Dia telah menghancurkan jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam hal-hal yang tercela. Akhirnya jiwanya hina, akhirnya jiwanya sengsara, akhirnya jiwanya rugi. Dengan demikian dia mendapatkan kehinaan, dia mendapatkan kerugian, wal'iyadzubillah. Maka tidak ada yang menjadikan manusia beruntung kecuali dengan asbab amal saleh, dan tidak ada yang menjadikan manusia ini rugi kecuali dengan amal-amalnya yang celaka, amal-amal buruknya, wal'iyadzubillah. Ini dia asal dari makna kalimat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang beruntung adalah mereka berbuat taat, menjauhi dosa dan maksiat. Yang celaka, merekalah orang-orang berbuat kedurhakaan. Merekalah orang-orang berbuat dosa kepada Allah. Merekalah orang-orang menentang Allah dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nufusus syarifah, jiwa-jiwa yang mulia, dia tidak akan ridha terhadap sesuatu kecuali terhadap hal-hal yang paling mulia, paling tinggi. Jadi jiwa yang mulia tabiatnya pasti mencari hal-hal yang mulia, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik akibatnya dan hasilnya. Ini karakter jiwa-jiwa yang mulia. Adapun karakter jiwa-jiwa yang hina dan rendahan, maka bentuknya sebagaimana disebut oleh para ulama kita, selalu menghampiri dan mengiringi perkara-perkara hina. Sebagaimana lalat selalu mengelilingi hal-hal yang kotor. Jiwa-jiwa yang mulia, dia tidak ridha dengan kezaliman. Dia tidak ridha dengan kekejian. Dia tidak ridha dengan pencurian. Dia tidak ridha dengan khianat. Kenapa? Li'annaha akbar min dzalika wa ajal. Karena jiwanya lebih besar. Jiwanya lebih mulia dari semuanya itu. Ini karakter dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah senang dengan kebaikan, maka dia tidak akan suka dengan hal yang buruk. Tapi sebaliknya, jiwa ini kalau sudah dilatih dengan keburukan, dia tidak akan senang dengan kebaikan. Maka ibaratnya disebut oleh para ulama kita, jiwa kita ini ibarat bayi. Ya, bayi kalau dibiarkan akan menyusu terus, tidak dihentikan, dia akan menyusu terus.
Bayi kalau dibiasakan makan sesuatu, dia akan senang dengan hal itu terus. Apalagi jiwa kita yang sudah ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi sebaliknya sekarang, jiwa yang buruk, jiwa yang terhina, jiwa yang kotor, sebalik daripada jiwa-jiwa yang mulia itu. Setiap jiwa itu akan condong kepada mayunasibuha wa yushakiluha. Akan condong kepada sesuatu yang cocok baginya. Sebagaimana ungkapannya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap ke sesama jenisnya. Dan lebih dari itu Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Jiwa kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla berkelompok-kelompok di akhirat, di zaman di azali dulu. Jiwa kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di azali dulu berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa i'talaf. Kalau dia sekawanan dulu waktu dikelompokkan di azali, ya, ketika kita berada di dalam rusuknya Adam, yang sebelumnya itu lagi, maka di dunia ini kita akan ngumpul dengan dia. Wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Tapi kalau jiwa kita ini tidak satu kelompok diciptakan dulu ketemu dengan dia di dunia, kita akan saling membelakangi. Nah, kalau jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa-jiwa yang mulia, dia akan senang terus terhadap kebaikan. Tidak akan senang terhadap keburukan. Tapi kalau jiwa-jiwa ini waliyadzubillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa yang hina, jiwa yang buruk, maka di dunia pun seperti itu, dia tidak akan senang terhadap perkara-perkara yang mulia, terhadap perkara-perkara kebaikan. Nah, seperti ini dia gambaran dari jiwa manusia. Dan bagaimana pentingnya jiwa ini, maka wajib bagi setiap orang muslim yang ingin menasihati dirinya untuk memperhatikannya dengan perhatian yang ekstra luar biasa. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan yang sangat terpuji dan sangat mulia, yaitu bagaimana mensucikan jiwanya. Dengan itu dia akan beruntung dunia dan akhirat dan meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Jiwa kita tidak boleh dilalaikan. Karena dia punya hak. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna li nafsika 'alaika haqqa." Jiwamu punya hak. Suatu kesalahan, orang menyangka hak jiwa itu dipaksa, dikerasin, tidak diberikan hak-haknya yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jiwa masing-masing yang diperlukan. Ini salah. Demikian juga salah sangka dan salah prasangka yang mengatakan bahwasanya jiwa manusia itu dengan diremehkan, dengan dientengkan, dengan disia-siakan, tidak diperhatikan, sehingga tenggelam dalam nafsu dan syahwat, wal iyadzubillah. Jadi tazkiyatun nafs ini, ya, tidak dengan dipaksakan sesuai dengan kehendak siapa yang punya jiwa, tidak juga diremehkan dan dilalaikan, tetapi jiwa ini harus ditata dengan cara-cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap adil dan pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak juga meremehkan, tetapi mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini kita akan mulaikan dari al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, prinsip yang pertama
bagaimana cara kita untuk bisa meraih kesucian jiwa ini. Al-Qaidatul Ula, prinsip yang pertama dan dasar yang utama untuk bisa meraih kesucian jiwa. At-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah kunci pokok penyucian jiwa. Ini dia dasar kita, langkah kita pertama untuk mensucikan jiwa. Oleh karena itu, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, demikian juga para ulama yang lainnya, langkah pertama untuk mensucikan jiwa itu dengan tauhidullah azza wa jalla. Tidak bisa dengan yang lainnya. Jadi siapa yang mau benar jiwanya, bersih jiwanya, bertauhid dulu. Seperti tauhidnya para nabi dan tauhidnya para rasul. Coba lihat para sahabat Nabi SAW. Bagaimana kehidupan mereka di zaman jahiliyah. Sampai mereka mengungkapkan yang kuat memakan yang lemah. Sampai seperti ini mereka di Mekah dulu. Dan di banyak tempat. Tapi begitu mulai mereka diisi oleh tauhid, 180 derajat berubah semuanya. Kita baca. Inna tauhidah huwal ghayah allati min ajliha khalaqana Allah azza wa jalla wa awjadana. Tauhid adalah, inilah tujuan Allah azza wa jalla menciptakan kita. Tidak ada tujuan lain yang paling besar kecuali tauhid. Yang Allah azza wa jalla firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menyebutkan kalau ada kalimat ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Jadi kita hidup di dunia ini supaya bertauhid. Karena dengan tauhid kita bisa lurus. Dengan tauhid hati kita bisa bersih. Dengan tauhid kita bisa mendapatkan petunjuk. Dengan tauhid kita bisa mendapatkan keberuntungan. Tanpa tauhid, nggak ada gunanya orang sholat. Nggak ada gunanya orang puasa, orang sedekah. Nggak bisa akan mensucikan jiwa kita kalau hanya dengan ibadah-ibadah lain tanpa tauhid. Sehingga Yahya bin Ammar, sebagaimana dibawa oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ulumu khamsatun, ilmu itu ada 5. Satu yang paling inti yang pertama adalah, beliau mengatakan, ilmun huwa bihi hayatud din. Dengan ilmu ini agama bisa hidup. Itulah ilmu tauhid. Jadi meskipun belajar qala Allah, belajar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada tauhidnya, enggak hidup agamanya. Nah, badan kita ini hidup karena ada apanya? Nyawa. Hati ini hidup karena adanya tauhid. Kalau nggak ada tauhid, hatinya mati. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya menciptakan kita di alam semesta ini adalah untuk mentauhidkannya. Benar-benar patuh, tunduk, beribadah hanya kepada Allah. Tidak menghambakan diri kepada siapapun kecuali Allah azza wa jalla. Maka sangat mulia para muslimah kalau orang itu menjadi hamba Allah. Maka Nabi SAW disebut Abdullah dalam beberapa tempat, di tempat-tempat mulia. Waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ingin memuliakan, Nabi ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil Nabi kita dengan kalimat abd. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka ketika Allah menurunkan Quran kepada Nabi SAW, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi
Maka dalam tasyahud yang paling afdal. Pertanyaan para muslimah, tasyahud siapa yang paling afdal para muslimah? Hah? Itu salawat namanya. Tasyahud sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa? Karena ada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ini derajat paling mulia bagi seorang hamba. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan yang mulia itu kalau hamba jadi raja, enggak. Yang mulia itu kalau hamba ini jadi hamba. Maka lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam coba. Waktu diberikan pilihan oleh Allah mau jadi nabi dan rasul, mau jadi rasul dan hamba dan rasul, atau menjadi hamba dan raja atau nabi dan raja. Nabi pilih apa? Hamba dan rasul. Abduhu wa rasuluh. Karena yang paling mulia. Baik, kita lanjut. Wa aydan. Jadi pertama, tauhid, tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Yang kedua, tauhid mihwaru da'watil anbiya war rusul. Poros, intisari dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Tidak ada satupun para nabi dan rasul melainkan dakwahnya yang pertama dan utama adalah dakwah tauhid. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus pada setiap umat rasul, apa dakwah mereka? U'budullah. Hai kaum-kaumku, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkan segala tagut, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh para nabi ini prinsip utama dakwahnya sama, mendakwahkan tauhid, dan setiap umat itu kewajibannya sama-sama bertauhid. Kalau umat Nabi Adam dulu, atau umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Fir'aun, kewajibannya sama dengan kita. Dalam prinsipnya semua harus bertauhid. Bayangkan, Allah mengutus 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu 313 atau 315 rasul. Yang 124.000 ini semua dakwahnya yang utama, ajakan yang pertama adalah mengajak kepada tauhidullah azza wa jalla. Yang ketiga, wa tauhidu huwa awwal wajibin yajibu 'ala al-insan lid-dukhul fi dinil Islam. Tauhid ini adalah awal kewajiban setiap manusia yang ingin masuk Islam. Jadi siapa yang masuk Islam harus bersyahadah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang keempat, wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah ay yu'allimahu lin-nas. Tugas para dai yang pertama diajarkan kepada orang banyak adalah ajarkan tauhid. Jadi para dai ila Allah sibukkan dengan tauhid dulu. Perbaiki hati. Ambil contoh dalam hadis ini.
Nabi SAW mengutus da'inya Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman pada tahun ke-10 Hijriyah. Sebagaimana dibawakan dalam Sahih Bukhari, hai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu ajak mereka ila an yuwahhidullah, bagaimana mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini pondasi, karena ini pokok. Membangun bangunan itu, rumahkah, masjidkah, gedungkah, istanakah, bukan membangun dari atapnya, tapi mulai dari pondasinya, cakar ayamnya, akarnya. Nah, baru manusia ini bisa lurus. Jadi kalau diibaratkan oleh para ulama kita apa? At-tahliyatu tsumma tahliyah. Bersihkan dulu bejana yang kotor itu, setelah itu baru isi madu kah, isi es kah, isi susu kah, isi jus kah. Maka apa? Nikmat. Tapi sekarang bejananya masih kotor. Isi dia madu. Betul ada madu, tapi apa? Madu kotor. Betul ini ada air susu, tapi susu apa? Susu campur racun. Inilah dia pentingnya tauhid ini dalam segala perkara. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam orang-orang yang tidak mensucikan dirinya dengan tauhid, tidak mensucikan dirinya dengan iman, diancam dengan azab yang keras kelak pada hari kiamat. Wa wailul lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrikin. Kenapa mereka celaka? Alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati kafirun. Karena mereka tidak menunaikan zakat. Bukan artinya zakat di sini yang ngeluarin duit. Kalau punya duit, bukan ngeluarin beras bagi yang punya gabah. Tidak. Tapi mereka yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka Syekhul Islam menafsirkan ayat ini, yang tidak menunaikan zakat maknanya yaitu hiyat tauhid wal imanul ladzi bihi yazkul qalb. Mereka yang tidak bertauhid, mereka yang tidak beriman, karena itu yang akan mensucikan jiwa. Dan tauhid berisikan nafyu ilahiyati ma siwal haq minal qalb. Membersihkan ketuhanan selain Allah dari hati kita. Wa itsbat ilahiyatil haq fil qalb, dan menetapkan sesembahan yang hak di hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aslu ma tazqu bihil qulub, kata Syekhul Islam, la ilaha illallah adalah pokok pondasi yang akan mensucikan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, kebanyakan ulama tafsir dari kalangan salaf dan sesudahnya, salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, alladzina la yu'tuna zakah, yang tidak menunaikan zakat, ay alladzina la yaquluna la ilaha illallah, mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang kita tanya para muslimah, ada gunanya mengeluarkan zakat tetapi kita berbuat syirik? Ada gunanya? Tidak ada. Allah sebut dalam suratul An'am, Allah sebut dalam surat Az-Zumar, Al-An'am untuk para nabi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka para nabi berbuat syirik, yang enggak mungkin mereka berbuat syirik. Tapi andai kata mereka berbuat syirik, hancur seluruh amal ibadah mereka. Dalam surat Az-Zumar tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nabi enggak mungkin syirik. Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk.
Ya Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, hancur dan terhapus seluruh amal ibadah. Nabi saja yang dahsyat ibadahnya bisa hancur gara-gara syirik. Nah, apalagi di bawahnya Nabi yang ibadahnya Senin Kemis, waliyadzubillah. Yang ibadahnya kalau lagi nikmat baru ibadah, kalau lagi susah enggak ibadah. La ilaha illallah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, kebanyakan ulama salaf dan sesudahnya menafsirkan mereka tidak menunaikan zakat, hiya tauhid. Zakat itu adalah tauhid. Syahadat alla ilaha illallah. Ya, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kenapa? Al-imanu alladhi al-imanu alladhi bihi yazkul qalb. Karena iman itu yang akan bisa mensucikan jiwa. Maka la ilaha illallah ini aslu kullu zakain wa nama. Sumber dari segala pertambahan, sumber dari segala kesucian adalah la ilaha illallah. Nah, di zaman jahiliyah ada namanya orang Mekah namanya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an ini manusia yang sangat pemurah. Bagaimana pemurahnya para muslimah? Siapa yang datang haji dikasih makan. Sampai dikabarkan dia punya panci tempat mempersiapkan makanannya jamaah haji itu harus pakai tangga naik ke pancinya. Ya, panci raksasa. Kalau bahasa Melayunya panci gergasi. Saking pemurahnya. Suka menyambung silaturahim. Apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Berguna enggak semuanya itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak berguna sama sekali. Dia di neraka. Kenapa? Innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Tidak pernah satu kali pun dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku di hari pembalasan. Karena hari pembalasan itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Tidak berguna. Di Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kebanyakan ahli tafsir dari kalangan salaf dan sesudahnya, zakat itu artinya adalah tauhid, persaksian tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena dengan itu iman di hati bisa berkembang dan tumbuh, dan dia adalah sumber dan poros segala perkembangbiakan dan segala kesucian adalah la ilaha illallah. Kita tahu sekarang poin ini, bahwasanya sumber dan pokok dan poros pensucian jiwa adalah tauhid. Tapi lihat sebaliknya. Syirik inilah perkara yang paling mengotori jiwa. Ya, syirik adalah perkara yang paling mengotori jiwa. Nggak ada lebih dahsyat mengotori jiwa selain syirik. Kenapa para muslimah? Karena orang kalau sudah berbuat syirik, yang lain itu nggak ada apa-apanya perbuatan kotor yang lain itu. Maka lihat orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka makan bangkai, iya. Muhammad, jangan tanya. Justru untuk memuliakan tamu di zaman jahiliyah itu, khamar itu adalah hidangan paling top. Subhanallah. Jangan heran. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor sekotor-kotornya oleh perbuatan syirik. Jadi kotoran-kotoran perbuatan-perbuatan yang lain itu nggak ada apa-apanya dibandingkan syirik itu.
Riba, jago riba. Zina, wal'iyadzubillah. Bahkan ngeri lagi para muslimah apa? Ayo, tawaf di Ka'bah bagaimana mereka? Hah? Tidak berpakaian. Wal'iyadzubillah. Bagaimana coba? Subhanallah. Wanita Arabiyah, Arab. Dan di tempat yang paling suci di muka bumi, Baitullahil Haram, mereka tawaf tidak berpakaian. Wal'iyadzubillah. Nah, nasallallahu salam al-afiyah. Dianggap itu ibadah. Ayo, sampai derajat mana kotornya jiwa mereka oleh syirik itu, sampai bertelanjang di Ka'bah, di tempat, di rumah Allah Subhanahu wa taala, nggak ada malunya. Ini dahsyatnya namanya syirik para muslimah. Pantas para nabi dan para rasul siap berperang dengan kaumnya mempertahankan iman itu. Kenapa? Dia sumber dari segala-gala kotoran. Jadi yang paling dahsyat mengotori jiwa adalah apa? Asyirku billah azza wa jalla. Dan menghancurkan seluruh amal ibadah. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan rasul-rasul sebelummu, orang-orang sebelummu, kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapus dan hancur seluruh amal perbuatanmu. Dan engkau termasuk bagian dari orang-orang yang syirik wal'iyadzubillah. Subhanallah. Yang kedua, asyirku huwa dzambul ladzi la yaghfiruhullah. Syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama-lamanya kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka lihat betapa pesedihnya Rasul ketika pamannya meninggal dunia, yang membelanya dalam dakwah, yang menjaganya, merawatnya, melindunginya dalam dakwah, tapi pamannya sendiri tidak bisa selamat dari kesyirikan. Sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan, innaka la tahdi man ahbabta ya Muhammad. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Mungkin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Jadi urusan hidayah ini para muslimah bukan masalah kekerabatan ya. Nggak ada hubungannya dengan kekerabatan hidayah itu. Sama dengan ilmu. Ilmu itu nggak ada hubungannya dengan kekerabatan. Ilmu itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah, sebagaimana hidayah itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka rawat dia sebaik-baiknya. Inilah jalannya dengan terus belajar ini. Bantu diri kita dengan kawan-kawan yang saleh dan salihah. Maka Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari yang berbuat syirik bagi yang dikehendaki. Yang ketiga, apa bahayanya syirik ini? Haramallahu azza wa jalla al-jannah ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah. Allah haramkan orang yang berbuat syirik masuk surga jikalau mati belum taubat. La ilaha illallah. Sebagaimana dalam suratul Maidah ayat yang ke-72. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu 'alaihil jannah, haram dia masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang syirik tidak ada yang bisa menolongnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa nolong pamannya kecuali hanya meminta kepada Allah diringankan siksanya. Dialah yang paling ringan siksanya. Bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala tempelkan atau letakkan
kakinya di neraka, namun ubun-ubunnya mendidih. Satu riwayat, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah manin ta'ala bina'alaini min nar, dikasih sandal dari api neraka, yughla minhu dim aw yaghli minhu dimaghuhu, namun ubun-ubunnya mendidih. Dia punya otak para muslimah mendidih, waliyadzubillah. Hanya itu yang bisa diperbuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa lebih dari itu untuk sampai mengeluarkan dia dari api neraka. Nah, ketika seorang hamba memurnikan tauhidnya, dapatlah dia kesucian yang sempurna. Dapatlah dia petunjuk dan keamanan yang sempurna dunia dan akhirat. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam suratul An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan syirik, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan di dunia, keamanan yang di akhirat. Hidayah dunia, hidayah di akhirat. Hidayah dunia jelas, ditunjuki kepada tauhid, ditunjuki kepada sunnah, ditunjuki kepada ketaatan. Hidayah akhirat apa? Penduduk surga lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada rumahnya di dunia. Padahal dia belum pernah masuk ke sana. Subhanallah. Ketika seorang hamba memurnikan ketundukan cintanya hanya kepada Allah, maka ikhlaslah amalan-amalannya dan benarlah amal ibadahnya. Bersihlah jiwanya, mulialah hatinya. Tapi ketika dimasuki oleh hal-hal yang mengotorinya, berupa kotoran-kotoran syirik, masuklah pada jiwanya kotoran seukuran berapa kesyirikan dia masukkan. Syirik akbar, maka hancur ibadahnya, hancur amalannya, hancur pula ya seluruh perbuatan baiknya, dan kotorlah dia dengan kotor yang sempurna. Fala zakat lin-nafs, tidak akan suci jiwa ini kecuali dengan memurnikan tauhid dan mengesahkan ibadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan amalan ibadah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan dalam surah Zumar ayat yang ketiga, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Tidak akan bersih jiwa ini kecuali dengan membersihkannya dari syirik dengan berbagai macam bentuknya dan membersihkannya dari segala perkara-perkara yang merusak tauhid atau yang melemahkan tauhid. Para muslimah dirahmatillah azza wa jalla. Dari penjelasan ini kita akan ambil beberapa fawaid insyaallah taala. Yang pertama, la falaha wala sa'adata lil 'abd fid dunya wal akhirah illa bitazkiyatin nufus ilman wa amalan. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada pula keberuntungan bagi seorang hamba, dunia maupun akhirat, kecuali dengan mensucikan jiwa, baik dengan ilmu maupun dengan praktik. Yang pertama, jadi kita seorang hamba para muslimah nggak mungkin beruntung, nggak mungkin bahagia dunia dan akhirat kecuali harus tazkiyatun nufus. Apa caranya? Dengan ilmu.
Apa caranya? Dengan amalan. Baru bisa bahagia. Ini yang membuat kita bahagia. Ketika hati ini bahagia. Apa kebahagiaan hati? Ya sumbernya adalah tauhid Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tazkiyatu huwa bi tariqil lati amara Allahu biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mensucikan jiwa harus dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, mensucikan jiwa harus dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak metode sekarang orang mensucikan jiwa. Ada yang puasa sekian bulan katanya. Ada yang harus ngurung diri di gua ini. Ada yang harus zikir sekian. Nah, kalau caranya tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Rasul, bukan tambah bersih, tapi tambah dekil. Mungkin. Maka ada ungkapan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah neraca yang terbesar, barometer terbesar, tolak ukur terbesar. Dialah yang menjadi standar terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya. Kepada Nabi segala-galanya dicocokkan. Bukan cocok logi. Tapi kita cocokkan dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi. Kalau berkaitan dengan akhlak, kita cocokkan dengan akhlak Rasul. Wa hadihi. Urusan tata cara petunjuk, kita cocokkan dengan petunjuk dan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haq. Yang cocok dengan petunjuk Rasul, yang cocok dengan akhlak Rasul, berarti itu benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Apabila menyelisih akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila menyelisih petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu batil. Sehingga Ibnu Qayyim sampai mengatakan apa para muslimah? Man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Siapa meninggalkan dalil maka tersesat dari jalan yang lurus. Siapa meninggalkan dalil maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Wala dalila ilallahi wal jannah siwal kitabi was sunnah. Tidak ada jalur menuju Allah, menuju surga selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa meninggalkan dalil, maka dia tersesat dari jalan yang lurus. Tidak ada dalil, jalur menuju Allah, menuju surga selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu tariqin la yashabuha dalil Quran was sunnah. Semua jalur yang tidak dibimbing oleh dalil Quran dan sunnah,
fahiya tariqul jahim wasyaitanir rajim. Maka itu jalan neraka jahim dan jalannya syaitan yang terkutuk. Siapa meninggalkan dalil, tersesatlah dari jalan yang lurus. Tidak ada dalil, tidak ada jalur menuju Allah dan Rasulnya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Semua jalur tidak dibarengi oleh dalil Quran dan Sunnah, maka itu jalan neraka jahim dan jalan syaitan yang terkutuk. Faedah berikutnya. Ad-da'watu ila tazkiyatin nufus. Ajakan dan seruan untuk mensucikan jiwa min maqasidi bi'tsatir rusul. Ini merupakan tujuan diutusnya para rasul. Sekali lagi para muslimah, seruan untuk mensucikan jiwa itu tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Karena itu nanti kita sebut tadi, ya, prinsip pertama untuk mensucikan jiwa itu apa? Tahu? Tauhid. Kita tahu tauhid itu adalah dakwah utama dan pertama para nabi dan para rasul. Jadi seruan untuk mensucikan jiwa ini termasuk bagian dari tujuan dakwahnya para nabi dan para rasul. Faedah berikutnya. Tazkiyah, mensucikan jiwa, hiya islahun nufus. Maknanya adalah memperbaiki jiwa manusia, memperbaiki hati manusia, wa tathiruha, dan membersihkannya, an tariqil ilmin nafi' wal amalis salih, melalui ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Sekali lagi, mensucikan jiwa maknanya adalah memperbaiki jiwa, mensucikan hati melalui ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa fi'lil ma'murat, serta melaksanakan perintah, wa tarkil mahdzurat, dan meninggalkan larangan-larangan. Ini makna tazkiyah. Ini makna mensucikan. Jadi mensucikan itu perbaikan. Perbaikan dan pembersihan. Nah, tapi apa jalurnya? Apa pondasinya? Harus didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Alkitab wa sunnah wal amalis saleh. Kemudian dipraktikkan. Apa juga? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Berarti apa para muslimah? Setiap kita berbuat dosa, ini secara tidak langsung kita sudah mengotori apa? Mengotori jiwa. Dan secara tidak langsung setiap kita berbuat kebaikan, berbuat amal saleh, ini namanya kita tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Faedah berikutnya. At-tauhidu zakah. Tauhid itu adalah kesucian. Haitsu yunammi thawab al-a'mal as-salihah. Tauhid akan mengembangbiakkan amal saleh serta memberkahinya.
Jadi tauhid itu adalah zakat, kesucian. Karena tauhid akan mengembangbiakkan amal saleh dan memberkahinya. Idza haqqaqal muslimut tauhida, maka apabila seorang muslim memurnikan tauhidnya, fa innallaha yujazihi a'zama thawab, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang paling besar. Sekali lagi, tauhid itu adalah zakat, kesucian. Haitsu yunammi thawabal amal. Karena tauhid itu akan mengembangbiakkan amal soleh dan memberkahinya. Maka apabila seorang muslim memurnikan tauhidnya, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang paling besar. Jadi kalau sudah ada tauhid para muslimah, semuanya menjadi berharga amal soleh itu. Tapi kalau tidak ada tauhid, semuanya menjadi rugi amal soleh itu. Jadi kalau ada tauhid, perniagaan akhirat itu untung semua. Kalau tidak ada tauhid, perniagaan akhirat itu semuanya akan rugi. Jadi dahsyatnya tauhid. Berikutnya, asyirku najasun. Kesyirikan itu kotor, najis. Wa muhbitul li jamilil amalis salihah, dan membatalkan semua amal saleh. Wa mujibun lil khuludi finnar, dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Sekali lagi, syirik itu kotor. Syirik itu najis. Menghancurkan seluruh amal saleh dan mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Poinnya sekarang di sini, wa najasatu syirki mulazibatun, dan kotoran syirik itu terus menerus melekat, lengket. Lengketnya bandel. Kotoran syirik lengket. Kotoran syirik melekat. La tutahhiruhal masaibul mukaffirah walal hasanatul mahiyah. Tidak akan bersih oleh amal-amal kebaikan dan tidak akan bersih oleh musibah-musibah yang menghapus dosa. Sekali lagi, kotoran syirik itu bandel. Kotoran syirik itu melekat. Tidak bisa dibersihkan oleh amal-amal soleh. Tidak bisa juga dihapus oleh musibah-musibah yang menghapus dosa. Ini ngerinya syirik para muslimah. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain, kotoran-kotoran lain. Kalau kotoran-kotoran lain, misalkan muka, ini pernah ngelihat yang tidak boleh dilihat. Begitu wudu, bagaimana? Hilang dosa muka. Tangan pernah memegang, tidak boleh dipegang. Begitu berwudu, menetes air dari ujung-ujung jari, hilang dia dosa itu. Bahkan Nabi ibaratkan orang yang sholat 5 waktu seperti mandi di sungai yang mengalir di depan rumah 5 kali sehari. Kira-kira ada yang mandi 5 kali sehari para muslim? Ikan mungkin. Nggak ada kan? Subhanallah. Nah kalau dosa, nodanya membandel. Nggak bisa dihapus dengan amal soleh. Nggak bisa dihapus dengan musibah. Karena kita tahu musibah itu bisa menghapus apa? Dosa. Tapi syirik nggak bisa dihapus. Kecuali taubat. Terakhir,
kullu nafsin la tazku bisa'ri anwa'il ibadat. Setiap jiwa tidak akan bersih dengan sebab melaksanakan berbagai macam ibadah. Hatta tazku bit tauhid, sehingga disucikan dengan tauhid. Sekali lagi, setiap jiwa tidak akan bersih dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah, kecuali dibersihkan dengan tauhid dulu. Jadi untuk mensucikan jiwa ini harus tauhid dulu, baru dibersihkan oleh ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah lain duluan, sementara tauhidnya belum, maka ibadah-ibadah itu tidak bisa akan membersihkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik para muslimah. Jiwa ini bisa dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dampaknya kalau jiwa ini bersih? Gampang mengerjakan kebaikan. Susah mengerjakan dosa. Ibarat apa para muslimah? Sampai Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu ya ibarat pakaian yang paling putih. Sekecil apapun yang mengotorinya pasti akan nampak. Nah ini dia ketika jiwa itu sudah bersih. Jadi perbuatan dosa sekecil apapun langsung kita akan ingkari dia. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmu nafi wal amalus salih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami silakan jikalau ada tanya jawab. Tafadhali. Baik.